Assalamualaikum Dunsana warga Banu Hampu dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan mewawancarai salah seorang putra Banu Hampu di Qatar, dan orangnya adalah udah Heri Sofiadi asal Padang Luar. Kita pengen tahu nih, kenapa Dairi itu bisa bekerja di Qatar, khususnya apa yang memicu Dairi mau bekerja di sana, terus sejak kapan Dairi di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. semua orang Banu Hampu di mana saja berada. Sebelumnya saya terlupa mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mengenai pertanyaan kenapa saya terdampar di sini, dan saya juga bingung kok bisa gitu. Cuman yang bikin saya bisa ke sini karena dulu saya pernah bekerja pertama di Indonesia di perusahaan Prancis. Kemudian dengan pengalaman itu saya pindah ke konsultan company di Jakarta yang berafiliasi dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Dengan begitu, saya kebetulan sekarang kerja di nama perusahaan itu North Oil Company. Saya ruang lingkup kerjanya di Doha aja, di kantor, nggak kemana-mana. Jadi gitu. di engineering department, engineering and construction department. Nah sekarang pengen tahu nih, suka duka bekerja di luar negeri? Suka dukanya ya itu lonely. Kita dukanya dulu ya. Ya, dukanya karena kita jauh dari keluarga. Kebetulan istri saya cuman bolak-balik nggak netap di sini karena anak di Jakarta. Jadi saya cuma di Doha sendiri. Jadi lonely-nya itu yang bikin kita kadang-kadang pengen lari gitu lah, pengen pulang. Betul. Tapi karena ingat keluarga di sana menunggu, akhirnya nggak jadi pulang karena ya bertahan buat mereka gitu. Dan yang kedua itu masalah makanan di sini nggak sama dengan Indonesia. Jadi kita harus makan apa adanya. Dengan apa adanya kita harus bisa gitu. Sukanya sih banyak. Ya, kita bisa bergaul dengan orang-orang dari mana-mana karena semua negara ada di sini. Jadi selain gajinya oke gitu. Itu nomor satu kalau itu ya. Makanya jauh-jauh dikejar ya. Oke, selanjutnya dari ini yang sepertinya banyak yang orang pengen tahu ini, terutama generasi muda. Itu apa aja rahasianya atau kiat-kiat apa yang mesti mereka persiapkan untuk mereka bisa dapat diterima bekerja di sana, Dari? Sebenarnya saya banyak tahu hanya di oil and gas ya, karena di sini mainly gas and oil yang banyak tenaga kerja asing yang diperlukan. Walaupun ada beberapa di IT saya temukan, kayak di providernya telepon di sini, internet, ada beberapa orang Indonesia yang sudah bergabung. Kalau untuk kiat di kesempatan sebenarnya ada, selalu ada. Supaya bisa itu sebenarnya kita pertama kita harus punya motivasi dulu. Motivasi kita mau ngapain? Jadi motivasi dan semangat itu harus dilipat gandakan karena tantangan di sini tidak sama dengan Indonesia dan kita harus cepat, tanggap, cermat dan harus pintar gitu loh. Pintar dalam arti mensiasati bagaimana bekerja dengan orang asing. Terus yang kedua harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu utama. Yang ketiga kita harus punya ilmu yang bisa kita jual gitu. Jangan hanya mempunyai ilmu tapi semuanya sedang-sedang saja, nggak bisa, nggak boleh. Kita harus pegang filosofi yang kita pahami. Misalnya kalau Anda seorang ahli struktur engineer, itu harus Anda ngerti struktur itu filosofinya seperti apa. Kenapa harus pakai struktur? Kenapa harus Anda ahli dalam kompresor, harus tahu kompresor itu buat apa. Jadi buat saudara-saudara kita, adik-adik atau keponakan yang bekerja, yang lulusan di engineering university kayak dari ITB, dari UI, dari mana-mana, itu harus memahami ilmu itu. Untuk mengasah ilmu itu supaya bisa dipakai dan mengerti, dan secara filosofi kita mengerti, itu kita harus mulai dari perusahaan-perusahaan. Kalau memang bisa kita langsung kerja di oil company, bagus banget. Tapi dasarnya itu ada di konsultan di engineering company. Begitu juga dengan orang-orang yang di subsurface. Hanya itu sebenarnya yang harus kita jalani, step-step seperti itu. Karena
nggak ada yang instan gitu. Jadi karena di sini yang diperlukan pengalaman kerja, yang untuk fresh graduate itu hanya buat lokal. Ya, yang keempat, ada yang keempat, soft skill kita harus ditingkatkan juga, cara bergaul, cara ngomong kita, jangan suka ngotot, harus banyak sabar. Jadi bangun network sebanyak-banyaknya, bangun silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga kita punya attitude yang bagus. Ya kita nurut aja gitu, jangan suka melawan yang nggak perlu dilawan. Oke, Dairi. Terima kasih banyak buat waktunya, Dairi. Sehat-sehat selalu dan semoga bisa cepat kumpul lagi dengan keluarga. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.